Mohon perhatian, semua untuk tenang dan memperhatikan. Karena materi akan dimulai. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng semuanya agar Anda mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pada pembelajaran daring hari ini, kita akan membahas bab 2, yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sering kalian dengarkan, terutama pada saat upacara bendera berlangsung. Tetapi, apakah kalian tahu makna dari setiap alinea pembukaan tersebut? Mari kita bahas makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri dari 4 alinea. Alinea yang pertama adalah memuat dalil objektif, yaitu kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Penjajah bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lainnya. Penjajahan memperlakukan manusia secara diskriminatif. Yang kedua, mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Jadi pada alinea pertama itu memuat tentang penjajahan. Penjajahan itu perilaku atau perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, memperlakukan manusia dengan semena-mena. Pada alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini menyatakan kemerdekaan, bahwa bangsa Indonesia itu menyatakan merdeka dari penjajahan, dan kemerdekaan itu merupakan hak semua bangsa yang bersifat universal atau menyeluruh. Dan warga atau masyarakat Indonesia menyatakan melepaskan diri dari penjajahan. Kemudian alinea kedua, yaitu timbulnya kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Pada alinea kedua ini mengajak kita, warga Indonesia, untuk senantiasa memiliki kesadaran bahwa kita merdeka itu berkat perjuangan para pendahulu bangsa. Jadi kita harus menghormati perjuangan pahlawan kita yang telah memerdekakan bangsa Indonesia. Salah satu contohnya adalah kita mengikuti upacara Hari Kemerdekaan. Kemudian alinea yang ketiga adalah bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak hanya dari hasil perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas kuasa Tuhan yang Maha Esa. Hal ini mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi pada alinea yang ketiga, selain kita harus menghormati pendiri atau pejuang bangsa yang sudah membawa kita kepada kemerdekaan, kita juga harus menyadari
bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kita tidak akan pernah mencapai kemerdekaan. Jadi kita harus bersyukur atas rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita dapat merdeka dan hidup damai seperti sekarang ini. Pada alinea ketiga juga mempertegas mengenai kepercayaan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang terakhir adalah alinea keempat. Pada alinea keempat memuat prinsip-prinsip negara, yaitu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, yakni negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kehendak ini menegaskan prinsip Indonesia sebagai negara hukum, yang artinya setiap warga negara wajib menaati hukum yang berlaku. Kemudian bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan yang pemerintahnya dipilih oleh rakyat, dengan kepala negaranya disebut adalah presiden. Bentuk republik sejalan dengan kedaulatan rakyat yang bermakna bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Jadi kedaulatan atau kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Kemudian, rakyat yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat. Misalnya, pemilihan secara langsung, pemilihan bupati, anggota DPR, ya. Jadi pemilu yang kita laksanakan itu salah satu contoh dari kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat secara langsung. Contoh yang lainnya yaitu contoh yang tidak langsung, misalnya diwakilkan oleh anggota perwakilan rakyat, oleh DPR atau oleh MPR. Kemudian dasar negara yaitu Pancasila. Kelima sila tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Jadi pada alinea keempat ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan aturan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan yang lainnya. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Pokok pikiran persatuan menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima aliran negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Jadi pada pokok pertama ini membahas tentang persatuan. Negara melindungi setiap bangsa dan wilayahnya supaya tidak terjadi kekacauan, rakyatnya damai, bersatu dalam mencapai cita-cita bangsa. Pokok pikiran yang kedua adalah pokok pikiran keadilan sosial, menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyelenggara negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan,
Artinya, manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hidup bermasyarakat. Jadi pada pokok pikiran yang kedua itu adanya persamaan harkat derajat manusia di mata hukum. Tidak dibeda-bedakan berdasarkan status sosial atau kekayaan yang dimilikinya. Jadi manusia diperlakukan sama berdasarkan hak dan kewajibannya. Pokok pikiran yang ketiga yaitu kedaulatan rakyat, yaitu menyatakan bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara. Apabila bangsa Indonesia sedang melaksanakan pemilihan umum, kita sebagai warga negara yang baik wajib mengikutinya. Apabila kita memilih untuk golput atau tidak mengikuti pemilihan tersebut, maka kita bukanlah warga negara yang baik. Karena masa depan bangsa Indonesia itu sepenuhnya ada di tangan rakyat. Jadi kalau kita tidak mau menentukan nasib kita, maka bangsa Indonesia tidak akan tercipta yang namanya kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita harus menaati atau mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, misalkan yang berkaitan dengan politik dan sebagainya. Pokok pikiran yang keempat yaitu pokok pikiran ketuhanan, yaitu bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Jadi ini berkaitan dengan Pancasila atau nilai-nilai Pancasila yang ada pada alinea keempat. Itu mengajarkan kita untuk bersikap sesuai dengan budi pekerti yang luhur. Ini mengajarkan manusia supaya menjadi manusia yang positif, memiliki akhlak yang mulia. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya merupakan pancaran nilai-nilai Pancasila. Jadi, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sering kita dengar itu hakikatnya merupakan pancaran atau gambaran yang terdapat dalam Pancasila. Kesimpulannya, pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Konsekuensinya, dalam kenyataannya harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Jadi, pemerintah dalam membuat aturan itu harus bersumber dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Inti pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ada 4 ya yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah persatuan, kedua keadilan sosial, ketiga kedaulatan rakyat, dan yang keempat adalah ketuhanan. Demikian pembahasan kita mengenai pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas yang pertama adalah 1. Menjelaskan makna alinea pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Jelaskan bentuk negara dan dasar negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Nilai-nilai Pancasila terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea berapa? 4. Jelaskan arti kedaulatan rakyat. 5. Sebutkan 4 inti pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Soal-soal tersebut sudah ada dalam penjelasan sebelumnya. Silakan kalian catat materi yang saya jelaskan tadi, kemudian jawab soal yang saya berikan. Dengan mempelajari materi tersebut, kita tidak hanya mendengar isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tapi sekarang kita sudah tahu ada makna dalam pembukaan tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.